Kalau targetnya cuma panen gitu aja ya jelas panen. Tapi kan ikannya hasilnya kecil, hasilnya nggak bisa maksimal gitu loh maksud saya itu. Oke, bosku. Nanti jangan-jangan ada yang review atau yang syuting atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bosku dengan LB Shop Channel. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan salah satu bosku tentang kolam biovlog. Itu dari kemarin itu banyak sekali yang bertanya tentang kolam biovlog. Kalau kolam biovlog itu kalau untuk gurame itu setahu saya itu kurang cocok bosku. Jadi kita harus tahu patokannya. Kan itu pertanyaannya itu nanti airnya dijalankan aeratornya apa enggak. Kalau gurame kan yang jelas itu jenis ikan di air tenang. Tapi kalau untuk gurame itu sepertinya kalau untuk kolam bundar itu kurang pas lah. Itu pengalaman teman-teman beberapa kali ngambil ikan di kolam biovlog itu kalau ikan gurame hasilnya kurang maksimal. Entah itu mungkin ya tingkat kepadatannya. Jadi kalau kita budidaya ikan gurame itu harus kita ukur populasinya bosku. Kalau kolam kotak ini kan enak sebenarnya, nanti per meternya itu per meter kubik, jadi ketemunya itu diisi 25 sampai 30 lah. Kalau untuk kolam biovlog itu yang setahu saya itu kebanyakan rata-rata airnya itu tidak ada 1 meter. Itu nanti dicarikan saja rumusnya, umpama di 5 di 3 itu ketemunya berapa. Soalnya kalau saya hitungan diameter itu belum begitu paham bosku. Pokoknya hitung saja rumusnya, dijadikan kubik ketemunya berapa meter, nanti terus dikalikan per meter itu 30. Kalau full airnya itu 1 meter, kalau airnya itu tidak ada 1 meter berarti ya dikurangi kapasitasnya. Maksudnya biasanya itu 30, nanti bisa dibuat per meternya itu 20, soalnya airnya tidak ada 1 meter. Hitungan per meter 30 ekor atau 25 ekor itu kalau full air itu 1 meter full air. Di bawah itu nanti walaupun kolam kotak seperti ini juga tetap dikurangi. Jadi kalau untuk kolam biovlog saya sendiri belum begitu paham untuk perawatannya, tapi untuk hasilnya itu kata teman-teman malah masih bagusan di kolam kotak kalau untuk kolam biovlog di ikan gurame. Kalau ikan gurame itu mending kalau memang itu tempat ada dibuatkan kolam yang kolam kotak atau kolam persegi nanti, kecuali kalau memang sudah terlanjur ada kolam biovlog terus mau diganti daripada nganggur, nanti ya bisa buat uji coba. Tapi untuk perawatannya kalau di sistem seperti kolam kotak ya seperti itu tadi, cuma nambah air nanti dikurangi, nambah air dikurangi, terus penyiponan itu nanti kalau sudah terlalu kotor itu diadakan penyiponan atau membuang air bawahnya. Itu yang penting aturannya itu air paling tidak tetap 1 meter untuk full airnya, itu yang penting bosku. Jadi kita menghitung populasi itu dari itu, nanti seperti tadi jadikan saja itu yang D itu berapa meter ketemunya, dikalikan populasi per meternya 30 atau 25 ekor. Ini kita akan tanya-tanya sama teman-teman yang pernah ngambil di kolam biovlog, itu khususnya di daerah saya bosku. Nanti kalau mungkin ada di daerah lain kebetulan untuk yang kolam biovlog bagus, nanti malah bagus bisa sharing di kolom komentar biar bisa buat pembelajaran bagi teman-teman. Khususnya kalau di daerah saya itu untuk biovlog itu kalau ikan gurame hasilnya kurang bisa maksimal, entah itu perkembangannya lambat atau mungkin ikannya itu sering ada masalah seperti itu biasanya. Tapi kalau nanti ada di daerah lain ada yang bagus, bisa kasih solusi atau chat di kolom komentar buat kita belajar bersama. Ini kita akan tanya Mas Hakim sama Mas Kumir yang sering ngambil di kolam biovlog ya. Enggak sering lah, soalnya daerah saya itu memang jarang ya sing biovlog kolam gurame ya. Jarang. Tahu jupuk yang piro? Pernah ngambil di biovlog berapa kali? Kalau berapa kali ini lupa Bu. Tapi terus hasilnya itu sepengalaman kita nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu itu randemennya apa? Randemennya, ukuran ikannya. Jadi nggak sesuai ya? Nggak seperti di kolam kotak ya? Ya itu
pengalaman. Makanya nanti ini saya jelaskan di video ini. Kalau mungkin nanti ada di daerah lain itu kolam bioblok gurame bagus, bisa langsung chat saja di kolom komentar nanti, biar bisa buat pembelajaran khususnya juga bagi saya. Soalnya saya memang tidak punya pengalaman kalau budidaya ikan gurame di kolam bioblok. Rata-rata daerah saya itu kolamnya ya seperti ini, kolam kotak semua. Biasanya tuh kendalanya ya di ukuran sama di randemen itu ya. Kalau masalah perawatan nih, Harusnya perawatan lebih enak. harusnya Lebih enak kalau lagi buang air apa kan enak. tapi nyapo kok ya tidak berhasil itu ya. Tanya-tanya sama bosnya Republik Gurame yang sering ngambil di kolam bioblok, hasilnya gimana bos? Kolam bioblok kalau untuk gurame ini kurang bisa maksimal. Kurang bisa maksimalnya itu di Karena satu, kedalaman, terus kemudian posisi kolam bioblok yang berada di atas, ya kan, yang berada di atas tanah. ya. Istilahnya nggak ada yang ditanam di tanah. Itu Maksudnya pengaruh suhu air yang ada di dalam kolam bioblok tersebut, dan itu sangat berpengaruh pada perkembangan ikan, karena di situ nanti airnya, kandungan oksigennya itu cenderung kurang, yang sehingga menjadikan ikan itu nafsu makannya juga nggak terlalu nggak haup, nggak rakus. Nggak terlalu rakus lah. Nah, kalau diberi aerator nggak cocok bang kan ya? Kalau setahu saya juga kurang bagus. Ya intinya pokoknya kalau ikan gurame di kolam bioblok kurang cocok. Nah itu, ini dari suhunya, dari empunya bosnya Republik Gurame. Ini banyak dari pengalaman-pengalaman kami setelah mengambil atau memanen dari beberapa kolam bioblok. Nah jelas hasilnya kurang maksimal. Semacam itu. Jadi kalau istilahnya ada indikasi bahwasanya kita kok mengeklaim ataupun menganggap kurang baik terhadap kolam bioblok, ya enggak. Kita hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman kita selama kurang lebih 5 tahun ya tren kolam bioblok. Ya, nanti kalau mungkin di daerah lain ada yang bioblok bagus ya biar sharing-sharing buat pembelajaran. Tahu kalau daerah lain gimana. Soalnya kategori bagus, kategori baik yang kami terapkan adalah satu, ikan gurame itu umumnya mulai kecil sampai masa panen itu kan kurang lebih 10 sampai 11 sampai 12 bulan. Nah, terus kemudian ketika ikan tersebut dirawat dengan rawatan yang normal, yang baik, mulai dari pemberian peletnya dan sebagainya, ketika berumur 10 sampai 12 bulan itu kalau di kolam cor ataupun kolam terpal yang ditanam di tanah itu biasanya bobotnya kan kurang lebih minimal ya 4 on sampai 8 on dengan pakan standar. Ya. Kalau di bioblok itu yang sudah nggak nyampe, itu ya hanya sekitar 1,3 kilo sampai 5 on, itu aja jarang-jarang. Berarti ya intinya mungkin bagi bosku yang belum bikin, kalau sudah terlanjur ada ya enggak apa-apa ya dicoba ya. Tapi kalau yang mau bikin ada tempat ya mending bikin yang kolam kotak. Kalau targetnya cuma panen gitu aja ya jelas panen, tapi kan ikannya hasilnya kecil, hasilnya nggak bisa maksimal gitu loh maksud saya itu. Oke, bosku. Nanti jangan-jangan ada yang review atau yang syuting atau video, lah ini kolam saya bioblok ikannya juga bisa besar ya, tapi perbandingannya dia itu tadi sama yang kolam kota ya. Itu loh. Siap, makasih bosku. Oke. Itu ilmu dari siap. suhu bose Republik Gurame. Oke, tetap semangat, jangan sampai menyerah. Rego nih. Harga hari ini
masih tetap sama seperti kemarin. Oke. Siap. Gak wani ngomongin rego muda piye to ki? Belum. Tunggu tanggal mainnya, oke? Siap, makasih bosku, matur suwun. Bosku itu tadi sharing-sharingnya sama krunya Republik Gurame juga sama bosnya Republik Gurame. Memang seperti itu menurut pengalaman di daerah kita yang sudah diambil tuh maksudnya. Jadi sekali lagi mungkin nanti di daerah lain tuh ada kolam bioflok, terus ikan gurame hasilnya bagus, bisa di-share atau chat di kolom komentar pengalamannya biar juga bisa buat pembelajaran khususnya bagi bosku yang bertanya. Jadi rekomendasi bagi yang belum membuat kolam atau punya kolam atau masih mau bikin kolam, kalau memang tempat itu ada, mending kalau untuk ikan gurame itu bikin kolamnya yang kotak seperti itu, atau bikin kolam terpal tapi yang ditanam, dibikin tanggul seperti kolam yang sering saya bikin video. Soalnya kalau kolam bioflok seperti itu tadi, keterangan dari Bosir Bugalmeh sudah dijelaskan efeknya terjadi terhadap ikan. Mudah-mudahan sedikit video ini bisa menjadi pembelajaran bagi para bosku, khususnya juga bagi saya, soalnya saya memang benar-benar kalau untuk kolam bioflok belum tahu ilmunya, cuman sekedar tahu atau pernah ikut ngambil panen di kolam bioflok itu memang hasilnya kurang bagus. Akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Tetap semangat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.